Kali ini aku mau bahas tentang hantu-hantu yang paling serem di Korea. Penasaran gak sih ada apa aja? Tonton terus sampai akhir ya. Halo Kacinggu semuanya, balik lagi sama aku Syahi. Dan kali ini, di episode kali ini aku akan ngebahas cerita-cerita yang pastinya serem tapi juga seru dong. Nah, di episode kali ini aku mau bahas tentang hantu-hantu yang paling serem di Korea. Penasaran gak sih ada apa aja? Yang pertama itu ada hantu namanya Munshin. Literally artinya moon door, pintu. Shin adalah dewa. Jadi Munshin dalam bahasa Indonesia adalah dewa pintu. Hantu apa sih dewa pintu ini? Jadi Munshin ini tuh suka ganggu orang dengan cara gerak-gerakin barang yang ada di sekitar kalian. Pastinya yang ada di rumah, kayak pintu, kursi, meja, atau barang-barang lainnya yang sepatutnya nggak gerak kalau nggak ada orang yang gerakin, tapi suka gerak sendiri. Itu biasanya kelakuannya Munshin ini, Zat Kacinggu. Emang biasanya si Munshin ini adanya di rumah-rumah orang-orang gitu. Nah, kenapa disebut dewa pintu? Kenapa disebut Munshin? Karena hantu ini biasanya ngumpet di balik pintu, Zat Kacinggu. Hati-hati deh di rumah, jangan sampai pas lagi buka pintu terus ketemu sama si Munshin ini nih. Jadi si Munshin ini itu suka ngagetin orang dengan bentuknya dia yang serem. Jadi makanya di Korea itu ada ritual untuk menghormati dewa-dewa atau spirits yang ada tinggal di rumah mereka biar nggak digangguin sama si Munshin ini. Zat Kacinggu, kamu hati-hati ya di rumah, jangan lupa banyak berdoa biar nggak digangguin sama si Munshin ini. Nah, selanjutnya nih yang kedua, ada Dargyargwishin. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah hantu telur. Aneh banget gak sih hantu telur? Namanya lucu, tapi kenapa dia disebut hantu ya? Jadi sebenarnya kenapa disebut hantu itu karena rupanya itu katanya bentuknya mirip banget sama telur. Jadi bentuknya tuh bener-bener kayak rata gitu, gak ada mata, hidung, mulut tuh gak ada. Jadi bener-bener kayak cangkang telur gitu, Zat Kacinggu. Nah, katanya juga kematian hantu telur itu sebelumnya sangat mengerikan. Berasal dari roh manusia yang kematiannya nggak wajar gitu. Makanya dia menyimpan dendam gitu deh. Hati-hati ya teman-teman Zat Kacinggu di rumah kalau ketemu sengaja atau nggak sengaja. Soalnya kalau ketemu tanpa basa-basi, katanya Dargyargwishin ini atau hantu telur ini bisa ngebunuh kalian langsung. Jadi hati-hati ya. Serem banget gak sih? Selanjutnya ada hantu ketiga, yaitu hantu seram di Korea namanya Mulgwishin. Artinya juga sama tuh, benar-benar literally. Mul artinya air, Gwishin tuh artinya hantu. Jadi hantu air. Konon katanya hantu ini mati karena tenggelam, Zat Kacinggu. Nah, Mulgwishin ini trauma banget sama kematiannya, bahkan sampai nggak sadar kalau sebenarnya dia ini tuh udah beneran mati. Jadi makanya dia itu kalau ada yang renang di air suka kayak masih minta tolong untuk diselamatin, karena dia masih terus merasa kalau dia itu tenggelam, Zat Kacinggu. Nah, atau juga katanya si Mulgwishin ini suka sekedar untuk nemenin seseorang yang lagi berenang. Jadi entah tiba-tiba kamu atau siapapun lagi berenang, di sebelahnya ada Mulgwishin yang ikutan berenang di sebelah kamu. Serem banget nggak sih? Siapa nih yang mau berenang ditemenin sama Mulgwishin? Pastinya bukan aku ya, Zat Kacinggu. Serem banget. Nah, ada cerita lagi nih, kalau hantu air ini kayak semacam tarikan yang kayak dia punya semacam kekuatan gitu untuk narik orang untuk mau nyemplung ke dalam air gitu, untuk berenang di kolam yang dia kuasain gitu. Jadi dia juga bisa narik seseorang yang lagi berenang ke dasar dari kolam tersebut atau danau ataupun mungkin di laut, karena juga ada si Mulgwishin ini yang penting dia tuh dalam air gitu, Zat Kacinggu. Dan dikabarkan Mulgwishin ini tuh rupanya punya rambut panjang hitam dan tangannya juga suka narik kaki para perenang. Serem banget gak sih, Zat Kacinggu? Terakhir nih aku ada Cheokshin. Cheokshin ini adalah hantu toilet. Hati-hati tuh guys yang suka pergi ke toilet, nanti bisa digangguin sama Cheokshin alias hantu toilet. Jadi kalau mau ke toilet harus baca doa dulu ya. Karena konon katanya Cheokshin ini dipercaya selalu muncul di kamar mandi yang terletak terpisah dari rumah. Kalau mau pakai kamar mandi nih, sebelumnya harus batuk dulu 3 kali untuk sebagai bentuk permisi gitu biar nggak diganggu dengan si hantu Cheokshin ini. Jadi kayak ngingetin dia untuk menyingkir dari kamar mandi dan nggak gangguin kita. Kalau lupa hati-hati banget guys, karena nanti si Cheokshin ini bisa menjerat orang itu dengan rambutnya yang hitam dan panjang. Serem banget nggak sih, Zat Kacinggu? Nah, itu dia tadi, ada 4 hantu-hantu seram di Korea Selatan. Mana nih yang menurut kalian paling serem, atau kalian tahu ada hantu Korea yang lebih serem dari yang aku sebutin barusan? Jangan lupa untuk komen di bawah ya, kita sharing cerita hantu.
Sampai sini dulu Zat Kacinggu, jangan lupa untuk tetap pantengin K-pop Majum karena aku akan balik tiap minggu dengan cerita-cerita yang pastinya nggak kalah seru dan serem juga. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!